wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Semoga selalu berdoa selesai. Anak-anak, apakah ada yang masih ingat dengan materi yang kita bahas minggu lalu? Saya, Bu, masih ingat, Bu. Ya, boleh silakan. Kemarin tuh Ibu ngebahas ini, Bu. Memperkenalkan fungsi tools pada Figma, Bu. Ya, oke, betul, tepat sekali ya. Jadi minggu lalu kita sudah kenalan sama Figma. Kita juga udah tahu fungsi dari tools-tools yang ada di Figma gitu. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu mau memperkenalkan kepada kalian tentang Style Design User Interface. Dan diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kalian mampu mengetahui style design apa saja yang sedang tren di kalangan para UI designer dan juga mampu menerapkannya ke dalam desain kalian gitu. Sebelum dimulai, Ibu mau bertanya dulu, di sini kalian ada yang tahu nggak style itu apa? Saya, Bu. Ya? Kalau dari artinya sih, style itu gaya, Bu. Jadi mungkin style design itu gaya yang dipakai buat ngedesain user interface itu, Bu. Oke, betul, tepat sekali ya jawabannya. Terima kasih. Nah, jadi sesuai dengan penjelasan yang udah Akbar jelasin tadi, kalau style design user interface itu merupakan suatu model yang digunakan untuk membuat perancangan desain user interface gitu, menggunakan pola-pola tertentu. Nah, di sini Ibu sudah merangkum beberapa style design user interface yang sekarang lagi tren di kalangan para UI designer. Untuk yang pertama itu Nah, untuk yang pertama itu ada dia dalam penyampaian informasi kepada user. Nah, selain itu juga style design ini memiliki sifat yang minimalis gitu. Jadi mudah dikembangkan oleh para desain user interface. Nah, selanjutnya itu ada contoh dari style design illustration. Boleh di next? Nah, ini mendesain di situ ilustrasi yang mampu memberikan informasi kepada pengguna. Nah, selain itu juga ilustrasi pada desain mampu memberikan nilai estetika sehingga desain terlihat lebih menarik gitu. Balik ke next. Glass movism. Nah, sesuai dengan namanya yaitu glass. Jadi style design ini itu terlihat seperti kaca. Nah, ini merupakan salah satu contohnya ya. Di situ kelihatan kalau style desainnya itu kelihatan seperti kaca gitu, tembus pandang. Jadi si usernya itu mampu melihat background dari desainnya gitu. Boleh di next. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada geometri. Style menjadi suatu bentuk visual yang kompleks itu. Namun dalam penggabungan bentuk-bentuk bangun datar itu perlu diperlukan kreativitas yang tinggi gitu agar hasil penggabungan itu terlihat menarik dan enak dilihat gitu. Boleh di next? Nah, ini merupakan salah satu contohnya ya, contoh dari style desain geometrik gitu. Di situ tuh kelihatan pada bagian kanan terlihat ada bangun-bangun datar yang digabungkan sedemikian rupa sehingga terlihat lebih menarik dan enak untuk dilihat gitu. Nah, anak-anak, untuk materi hari ini mungkin dicukupkan saja. Untuk selanjutnya, boleh di next. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan ada 2 latihan soal. Cukup belajar ya, nggak usah banyak-banyak. Kalian bisa mengerjakannya dan mengumpulkannya di link yang udah Ibu masukkan di PPT. Nah, sebelum itu apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada?
Oke, jika tidak ada, kalian bisa langsung saja mengerjakannya ya. Tapi kerjainnya masing-masing ya, nggak usah kerjasama gitu, nggak usah nyontek-nyontek. Selamat mengerjakan. A few moments later. Halo anak-anak, apakah sudah selesai? Belum, Bu. Satu lagi, Bu. Oke, Ibu beri waktu lagi 5 menit ya. A few moments later. Dari muka-mukanya sih kelihatan udah pada beres ya. Karena Ibu juga tadi udah ngecek sih di Google Form-nya udah pada ngumpulin semua. Nah, untuk soal nomor 1, apakah ada yang ingin menjelaskan jawaban dari soal nomor 1? Saya Bu, Ya, boleh silakan. itu tuh style desain user interface itu adalah suatu gaya yang digunakan untuk merancang. Tepat sekali ya jawabannya. Nah, untuk soal nomor 2, Ibu pengen dengar suaranya cowok deh. Di sini ada Akbar. Akbar bisa jelasin nggak apa itu yang dimaksud dengan glassmorphism? Bisa, Bu. Jadi glassmorphism itu style desain yang menggunakan efek blur sehingga pengguna bisa melihat dari desainnya, Bu. Oke, betul, tepat sekali ya jawabannya. Karena tadi Ibu juga udah ngecek di Google Form-nya, semua jawabannya hampir benar semua ya. Karena itu, Ibu anggap kalian semua sudah mengerti dengan materi yang Ibu bahas hari ini. Nah, untuk selanjutnya, boleh di-next. Ini ya, tapi sebelum Ibu menjelaskan mengenai instruksi dan tugasnya, Ibu pengen membagi dulu kalian menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok pertama itu ada Akram, Akbar, dan Alfira. Untuk kelompok 2 ada Kemal, Erin, dan Desi. Untuk kelompok 3 ada Torik, Eva, dan Atifa gitu. Untuk tugasnya itu, karena minggu lalu kita kan udah kenalan sama Figma nih, udah tahu juga tools-toolsnya, jadi akan berhubungan dengan Figma. Nah, di sini kalian suruh untuk mendesain user interface salah satu style desain yang udah Ibu jelaskan hari ini. Nah, untuk pengerjaannya itu selama 2 jam pelajaran ya, atau selama 1,5 jam gitu. Plannya udah Ibu masukkan juga di Google Meet, di PPT-nya ya. Oke, untuk tugasnya apakah ada yang ditanyakan? Tidak Saya ada. mau bertanya, Bu. Oke. Untuk kontennya apakah bebas? Ya, untuk kontennya itu bebas ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, kalian boleh langsung mengerjakan dan diskusi dulu dengan teman sekelompok kalian. Juga boleh 11 kalian join lagi ya. Selamat mengerjakan. A few moments later. Halo anak-anak, apakah semua siswa Ibu sudah masuk kelas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, mantep banget ya. Semuanya pada tepat waktu nih. Gimana tugasnya? Waktunya kurang nggak? Cukup Bu. Enggak, Bu. Pas banget, Pas, Bu. Bu, waktunya, Bu. Oke, anak-anak, karena semua kelompok sudah menyelesaikan tugasnya, nah di sini Ibu mau menunjuk salah satu kelompok untuk memaparkan hasil kerjanya hari ini. Karena Ibu suka nomor 2, jadi Ibu pengen nunjuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok 2 ada nggak? Ada, Bu. Kepada perwakilan dari kelompok 2, Ibu persilakan untuk memaparkan hasil kerjanya. Oke, baik, Bu. Izin share screen ya, Bu. Iya. Halo semuanya, jadi saya Desi Safitri dari perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan hasil kerja kami. Jadi tadi kami sudah merancang desain user interface dengan style illustration. Nah, kami di sini merancang desain website untuk membantu orang-orang mengerjakan tugas gitu, Bu. Nah, dan ini itu idenya dari Erin sih, Bu, soalnya dia suka kesulitan dalam mengerjakan tugas gitu, Bu. Mungkin gitu aja dari kelompok kami, terima kasih.
Wah, keren banget ya desain dari kelompok 2. Desainnya itu udah menarik. Penempatan komponen dari multimedia juga udah tepat dan udah sesuai dengan prinsip-prinsip desain user interface gitu. Boleh kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, dari pemaparan kelompok 2 nih, apakah ada yang ingin memberikan tanggapannya? Saya, Bu. Ya, boleh silakan. Oke, jadi saya Atifa, perwakilan dari kelompok 3. Nah, menurut kami, tadi dari segi desainnya tuh udah bagus, tapi ada di bagian search-nya itu kurang kelihatan, jadi bisa bikin user bingung gitu, Bu. Mungkin untuk sarannya, nanti kelompok 2 bisa ngerubah bagian search-nya jadi lebih kontras, gitu, Bu. Oke, tanggapan yang bagus sekali dari kelompok 3 ya. Jadi betul tadi kata kelompok 3 kalau di bagian search-nya itu kurang kelihatan gitu. Nah, untuk kedepannya kelompok 2 bisa memperbaikinya gitu ya. Nah, ada tanggapan lagi? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, mungkin untuk pertemuan hari ini dicukupkan saja ya. Tapi sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Mau nanya, Bu, kalau nyari referensi desain user interface biasanya di mana ya, Bu? Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Jadi kalau Ibu biasanya melihat referensi desain user interface itu di website dribble.com gitu. Jadi di sana tuh banyak banget referensi desain UI, mulai dari desain mobile hingga desktop gitu. Jadi kalian bisa mencarinya di situ ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, mungkin untuk minggu depan kita udah masuk ke tahapan perancangan tugas akhir. Jadi minggu depan Ibu mau menjelaskan tahapan perancangan tugas akhir gitu. Untuk minggu ini tidak ada tugas, kalian bisa santai-santai dulu sebelum hektik sama tugas akhir gitu ya. Oke anak-anak, mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan saja. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.